gagasan yang mengajak maju tanpa meninggalkan akar, yang mempersatukan bukan memecah belah. Ya Rabbi, bimbing muktamar ini menuju cahaya, agar ilmu tetap menjadi penuntun bangsa dengan ilmu yang kokoh dan adab yang menjaga. Cahayamu menyatu kami, NU melangkah dengan hati suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada dan saudara-saudara warga Nahdien, hari ini tanggal 25 Desember tahun 2025 ada satu peristiwa penting yang akan dicatat dalam sejarah NU. Bukan karena konfliknya, tapi karena konflik yang akhirnya ditundukkan oleh adab dan musyawarah. Ya, hari ini terjadi sebuah kesepakatan antara Syuriah dengan Mustasyar yang dilakukan di Lirboyo. Ini bukan gosip, ini keputusan nyata diambil di hadapan para masyayikh sepuh. Yang pertama mau saya sampaikan di Breaking News kita hari ini, bagaimana merekapitulasi konflik PBNU sejak tanggal 20 November sampai dengan hari ini, kurang lebih satu bulan lebih 5 hari. Bagaimana kita melihat kronologi singkatnya, bagaimana kita melihat konflik ini secara nyata itu membesar, kemudian kesalahan struktural, bukan personal, kemudian peran forum Kiai Sepuh. NU tidak pernah pecah karena suatu perbedaan pendapat. NU pecah kalau adab kepada sesepuh itu justru luntur. Nah, ini yang menjadi sebuah adab yang luar biasa, yang dengan banyak spekulasi, banyak yang memprotes atas sikap Syuriah di 3 tempat yang lalu tidak pernah hadir, namun hari ini sejarah membuktikan. Nah, bagaimana yang saya katakan hari ini adalah makna sebuah tabayun. Bagaimana posisi Rois Am, kemudian bagaimana posisi ketum, kemudian peran Mustasyar dan masyayikh sepuh. Kenapa ini bukan suatu kekalahan siapapun. Dan keputusan yang strategis ini saya ambil singkat. Saya mendapatkan informasi hari ini langsung dan saya langsung publikasikan kepada teman-teman semuanya. Alhamdulillah, setelah ada tabayun dari ketum di depan Rois Am dan Mustasyar serta masyayikh sepuh di Lirboyo hari ini, tanggal 25 Desember tahun 2025, menghasilkan keputusan. 1. Ketum dan Rois Am dengan bimbingan para masyayikh sepuh NU dan Mustasyar bersetuju untuk mengadakan muktamar bersama yang legitimate sesegera mungkin. Yang kedua, untuk waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan muktamar akan diputuskan bersama oleh Ketua Umum dan Rois Am melalui kepanitiaan yang akan dibentuk bersama. Jadi saya tekankan, ini bukan MLB, namun muktamar secara normal, namun dipercepat waktunya. Dan ini adalah jalan tengah NU, jalan untuk menyelamatkan Jamiah. Dan akhirnya Ketum dan Rois Am akan berjalan bersama untuk
melakukan dan menjalankan persiapan-persiapan muktamar yang legitimate. Jadi tidak ada lagi ketum PJ Ketum, yang ada Ketua Umum Gus Yahya dan Rois Am, Haji Miftahul Ahyar. Dan kita akan membaca bagaimana arah ke depan, baik secara potensi resiko, kemudian harapan yang realistis gitu ya, kemudian pesan kepada elit NU gitu kan, dan pesan kepada warga NU akar rumput, sehingga kita melihat bahwasanya tabayun ini sangat cukup membuat hati kita gembira, karena NU akhirnya diselamatkan oleh kedua belah pihak yang hampir 1 bulan lebih ini berseteru. Dan ketika kita bicara konflik PBNU, bukan konflik personal, melainkan konflik otoritas, etika organisasi, dan tata kelola kepemimpinan. Jadi alhamdulillah ya, hari ini kita sudah mendengarkan pernyataan daripada Kiai Sepuh ya, kemudian yang di situ ada Gus Yahya dan Kiai Haji Miftahul Ahyar yang memberikan sebuah klarifikasi dan akhirnya mendapatkan titik temu. Dan bagaimana analisa dan prediksi skenario ke depan secara realistis, ini saya bagi menjadi 3 skenario. Skenario pertama, inilah yang ideal, itu dilakukan muktamar ya, yang legitimate. Saya prediksikan sekitar 75% ya. Panitia bersama itu terbentuk, kemudian muktamar itu berjalan relatif kondusif, NU kembali stabil, dan konflik itu akan mereda. Kemudian skenario yang kedua itu adalah skenario setengah matang. Setengah matang itu panitia terbentuk, tapi tarik-menarik ya, teknis, friksi masih ada, tapi terbuka dan terkontrol. Ya, itu persentase 15%. Dan skenario ketiga, gagal rekonsiliasi itu 10%. Kesepakatan dilanggar, kemudian MLB itu akan kembali menguat. Namun tabayun hari ini itu sudah mengunci, ya, artinya intinya sudah mengunci pintu konflik itu terbuka. Ya, artinya sudah mereda, ya, sudah bermusyawarah, yang disepakati bersama, yang difasilitasi, dimediasikan oleh para kiai sepuh ya, yang hari ini berjalan di Lirboyo. Dan NU hari ini tidak sedang mencari siapa yang benar, tapi NU hari ini sedang menyelamatkan dirinya sendiri. Demikian breaking news dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan panjang umat mencari terang, kadang sejarah gelap, kadang penuh bayang. Ilmu dan adab berjalan berdampingan, membawa NU tetap tegak dalam zaman. Ada yang menjaga tradisi penuh cinta, ada yang bertanya dengan jujur apa adanya. Tak perlu takut pada cahaya kebenaran, sebab Allah selalu bersama pencarian. Dari pesantren kecil hingga kota besar,
Dari kitab kuning hingga ilmu yang mekar, NU berdiri tak gentar menghadapi zaman, menjaga umat dengan hati penuh iman. Ya Allah, tuntun langkah kami menuju pembaruan. Beri kami hati yang jujur dan penuh keteguhan. Satukan kami di bawah cahayamu yang suci, agar NU melangkah pasti membawa damai negeri. Ya Rabbi, jauhkan kami dari fanatis yang membutakan. Dekatkan kami pada ilmu yang menerangkan. Inilah doa kami di Muktamar tahun ini, agar NU bangkit kembali, lebih kuat, lebih murni. Tanah yang sama, jalan yang kita tempuh, ragam pemikiran tak harus jadi musuh. Ada yang tajam dengan logika membangun, ada yang lembut dengan hati yang menyatukan. Bukan saatnya bertahan pada pola lama, bukan saatnya takut mengubah yang perlu diubah, bukan saatnya mengulang sejarah kelam. Kini saatnya NU maju lebih terang dengan ilmu, adab, dan keberanian. Perbedaan bukan alasan untuk berpisah, justru menjadi alasan untuk bermusyawarah. Kita melangkah bersama menjaga umat, agar NU tetap membawa